Hey guys, jadi di video kali ini saya akan bahas tentang penjelasan hukum terkait dengan kasus yang dihadapi oleh teman saya kemarin. Jadi singkatnya kasusnya begini, si cewek ini kan kemudian ditagih oleh si cowoknya terkait dengan ada pemberian yang diberikan oleh cowok atau mantannya yang jumlahnya lebih dari sekitar 10 juta. Sehingga si cowoknya itu nagih dan melakukan beberapa pengancaman. Nah, pertanyaan yang harus dijawab di sini adalah apakah kemudian cewek itu wajib untuk membayar atau istilahnya memberikan uang yang ditagihkan oleh si cowok atau mantannya. Yang kedua, apakah tindakan pengancaman yang dilakukan oleh si cowok itu dapat dikenakan pasal-pasal di dalam hukum, atau si cewek itu dapat melaporkan si cowok itu kepada kepolisian atau pihak yang berwajib. Nah, sebelum saya jelaskan, tolong dukung kebermanfaatan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like, share juga video ini ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akan jawab pertama, apakah cewek ini wajib membayar tagihan yang ditagihkan oleh si cowok atau mantannya yang jumlahnya sekitar 10 juta? Saya katakan bahwasannya tidak. Kenapa saya katakan tidak atau cewek itu tidak wajib membayar itu? Karena pertama, tidak ada akad terlebih dahulu. Jadi ketika pacaran dulu itu tidak ada perjanjian yang dibuat oleh si cewek maupun si cowok itu. Kalau misalnya ada pemberian yang saya berikan, nanti kalau misalnya kita putus, pemberian itu harus dikembalikan. Karena dalam pasal 1320 syarat sah suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Sehingga karena tidak ada akad di situ, jadi tidak wajib kemudian cewek itu membayar sejumlah tagihan yang kemudian ditagihkan oleh si cowok, kecuali kalau misalnya cowok itu sudah membuat suatu perjanjian terlebih dahulu, atau perjanjian pinjam meminjam lah istilahnya ketika pacaran. Misalnya si cowoknya mengatakan bahwasanya besok kalau kita putus, uang yang saya kasih itu tolong dikembalikan. Itu perjanjian yang dibuat secara lisan maupun secara tulisan. Sehingga kalau misalnya tidak ada perjanjian di sini dalam konteks ini, atau tidak ada akad ijab kabul, maka si cewek itu tidak wajib, atau cewek tersebut tidak wajib untuk membayar tagihan yang ditagihkan kepada si cewek itu. Wah, alasan yang kedua, kenapa si cewek itu tidak harus membayar tagihan yang ditagihkan kepadanya? Karena memang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1754 yang mengatur tentang pinjam meminjam, mengharuskan di sana itu adanya suatu kesepakatan. Jadi bunyi pasalnya seperti ini ya, saya sederhanakan. Seseorang yang meminjamkan uang kepada pihak lain atau barang kepada pihak lain dan mewajibkan adanya pengembalian yang berdasarkan pada kesepakatan. Jadi dia mengklausulkan adanya kesepakatan terlebih dahulu. Karena memang tidak ada kesepakatan pengembalian pada saat pacaran, maka cewek tersebut tidak wajib untuk mengembalikan uang yang kemudian ditagihkan yang sebesar 10 juta itu. Nah, kan ada isu nih, cowoknya akan melaporkan dia ke kepolisian. Bolehkah cowok tersebut itu melaporkan ke polisi kalau misalnya ini ya, katakanlah cowok itu punya perjanjian? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa dilaporkan kasus ini kepada polisi? Karena pada dasarnya ini adalah dalam ranah hukum perdata. Maksudnya adalah dalam ranah hutang. Nah, hutang itu bukan perbuatan pidana yang bisa dilaporkan kepada polisi. Sedangkan polisi hanya menangani kasus-kasus yang sifatnya pidana atau kriminal. Sehingga kita tidak pernah melihat dalam hukum Indonesia itu orang berhutang itu dipidana atau masuk penjara. Kalau misalnya si cowok ini merasakan bahwa ada perjanjian yang dibuat sebelumnya tentang pengembalian uang yang kemudian diberikan kepada cewek itu, maka dia boleh melakukan gugatan asal syarat-syaratnya terpenuhi ya. Ada bukti di situ, buktinya itu berupa surat, maksudnya bukti transfer, ada perjanjian dan seterusnya. Maka dia boleh mengajukan ke pengadilan untuk melakukan gugatan. Jadi bukan melakukan pengaduan ke kepolisian, karena hutang piutang itu bukan ranah pidana. Jadi hutang itu tidak bisa dipidana, tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme pidana.
maka mekanisme yang ditawarkan oleh hukum itu adalah mengajukan gugatan langsung ke pengadilan negeri. Nah, kemarin kan ada informasi pengancaman yang dilakukan oleh cowok tersebut kepada cewek itu. Pengancamannya berupa ajakan untuk tidur gitu. Nah, bisakah ajakan untuk tidur ini dilaporkan kepada polisi atau bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang bisa dipidana? Saya katakan bisa. Lalu apa yang kemudian bisa dikenakan? Sebenarnya ada dua ya, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ada Undang-Undang ITE. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hukum yang sifatnya umum. Kalau ITE itu adalah hukum yang sifatnya khusus. Karena ini dilakukan secara elektronik, disebarkan melalui pesan WhatsApp ataupun SMS, maka yang dikenakan itu adalah undang-undang yang khusus. Lalu pasal berapa yang bisa dikenakan untuk melapor cowok tersebut karena melakukan perbuatan asusila? Sebenarnya ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kalau misalnya kita baca ringkasnya bunyinya seperti ini ya, barang siapa yang kemudian mentransmisikan informasi elektronik yang berisi muatan pelanggaran kesusilaan. Nah, pertanyaannya apakah mengajak orang tidur melalui SMS itu merupakan pelanggaran kesusilaan? Kalau misalnya melihat definisinya atau praktiknya, dia itu dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan sesuai dengan putus pengadilan negeri Padang nomor 393 kalau nggak salah, garing B garing 2014 Pengadilan Negeri Padang. Jadi dalam pertimbangan hakim itu mengatakan bahwasanya ajakan untuk berhubungan seksual, ajakan untuk tidur, ajakan untuk atau mengirim informasi-informasi berupa porno dan kita keberatan terhadap informasi itu, kita dapat melakukan pelaporan dengan pasal ini, pasal 27 ayat 1. Sehingga dalam konteks ini dia mengajak orang itu untuk tidur, atau katakanlah dia mengajak orang itu untuk berhubungan seksual, maka dia dapat dilaporkan. Nah, yang bisa dilakukan oleh cewek ini adalah datang ke polisian dan menceritakan masalahnya seperti apa. Ceritakan saja, nanti akan diterbitkan bukti pelaporan dan itu bukti tersebut bisa dipakai untuk mengontrol laporan kita sudah sampai mana. Jadi datang dan ceritakan. Tafsiran dari keberadaan pelanggaran terhadap kesusilaan itu juga termasuk ajakan terhadap orang lain untuk tidur, ajakan terhadap orang lain hubungan seksual apabila transmisi itu dilakukan atau penyebaran tersebut dilakukan secara elektronik. Sehingga kalau misalnya ada hal yang seperti itu, kita keberatan dengan informasi itu, ya kita bisa melakukan pengaduan pada kepolisian, silakan datang di sana dan laporkan. Nah, informasinya kan kemarin si cewek itu diancam sama si cowoknya. Jadi ada beberapa pengancaman yang dilakukan. Nah, bisakah pengancaman ini dilaporkan dan pasal mana yang kira-kira bisa dikenakan kepada cowok tersebut yang melakukan pengancaman? Saya katakan bisa. Pasal yang dikenakan adalah tetap Undang-Undang ITE, pasal 29 kalau tidak salah. Dia itu menjelaskan tentang seseorang yang melakukan pengancaman atau melakukan menakut-nakuti orang, dan pidananya itu dia bisa dikenakan pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Nah, silakan aja kalau misalnya ada tindakan pengancaman, misalnya nanti kalau di jalan saya akan, ya istilahnya saya akan bunuh kamu, saya akan habis kamu nanti, istilahnya ada tindakan ancam dan menakut-nakuti orang tersebut, maka cowok tersebut yang melakukan pengancaman melalui media elektronik itu bisa dikenakan pasal 29 Undang-Undang ITE. Baik, itu saja video edukasi hukum yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan hukum, silahkan cantumkan pertanyaannya di komentar. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe untuk mendukung kebermanfaatan channel ini. Kita akan bahas banyak mengenai isu-isu hukum yang bermanfaat, tentunya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Enjoy.